Awalnya para prajurit pendukung G30 SPKI senang mau naik pangkat. Tapi setelah itu malapetaka datang menghampiri mereka. Bukannya kenaikan pangkat 2 tingkat yang mereka terima, tapi nasib buruk yang akhirnya harus mereka alami. Begitulah yang terjadi pada hari Jumat pagi di Lubang Buaya tanggal 1 Oktober tahun 1965. Lubang Buaya, sebuah wilayah yang biasanya sepi karena dikepung hutan karet. Pada Jumat pagi itu ramai dengan orang. Ada pemandangan tak biasa, karena di sana banyak tentara bersenjata lengkap, seperti mau perang. Juga banyak orang yang bukan tentara. Pagi itu, hawa kemenangan meruap di Lubang Buaya. Senyum-senyum senang dan bangga tergambar dari wajah orang-orang yang ada di sana, terutama dari para serdadu yang hadir di sana. Senyum senang penuh kemenangan mulai merekah ketika didengar pengumuman lewat siaran RRI tentang gerakan 30 September yang disebut telah menindak para jenderal yang dituduh kontra revolusi. Para jenderal antek asing, jenderal subversif. Suasana kemenangan itu digambarkan James Luhu Lima dalam buku yang ditulisnya, Menyingkap 2 Hari Tergelap di tahun 1965, melihat peristiwa G30S dari perspektif lain, dalam buku yang ditulisnya. James Luhu Lima mengungkapkan, pagi itu melalui radio disiarkan para prajurit yang mendukung G30S itu akan dinaikkan pangkatnya 1 tingkat. Sementara yang aktif atau terlibat langsung dalam gerakan 30 September akan memperoleh kenaikan pangkat 2 tingkat. Mendengar pengumuman itu semua yang merasa terlibat bersalam-salaman. Seperti diketahui, usai melakukan sejumlah penculikan terhadap sejumlah jenderal pimpinan teras Angkatan Darat ketika itu. Lewat RRI, Letkol Untung Syamsuri selaku Komandan Gerakan 30 September mengumumkan keberhasilan Gerakan 30 September yang telah menindak para jenderal. Dikutip dari buku, Kronik 65 Catatan Hari per Hari Peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan, dalam pengumumannya yang disiarkan lewat RRI. Letkol Untung juga menyatakan akan menaikkan pangkat para prajurit yang mendukung G30 SPKI. Sementara kepada para prajurit yang terlibat langsung dalam gerakan 30 September, akan dinaikkan pangkatnya 2 tingkat. Pengumuman itulah yang disambut dengan gembira oleh para prajurit yang ada di Lubang Buaya. Para prajurit itu senang karena terlibat langsung dalam operasi penculikan. Artinya, mereka akan naik pangkat 2 tingkat. Seperti dijanjikan Letkol Untung, karena gerakan 30 September pada dasarnya gerakan daripada prajurit bawahan, terutama para tamtama dan bintara. Maka dengan ini dinyatakan, bahwa semua tamtama dan bintara dari semua angkatan bersenjata Republik Indonesia yang mendukung gerakan 30 September dinaikkan 1 tingkat lebih tinggi daripada sebelum tanggal 30 September tahun 1965. Semua tamtama dan bintara yang langsung ambil bagian dalam gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota Dewan Jenderal pada tanggal 30 September tahun 1965 malam di Jakarta, dinaikkan pangkatnya 2 tingkat lebih tinggi daripada sebelum tanggal 30 September tahun 1965. Begitulah sepenggal isi pengumuman Letkol Untung Syamsuri yang disiarkan RRI pada Jumat tanggal 1 Oktober tahun 1965. Seperti dikutip dari buku, Kronik 65 Catatan Hari per Hari Peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan. Padahal, 2 jam sebelum itu, mereka yang ada di Lubang Buaya telah melakukan tindakan keji, membunuh sejumlah orang, lalu memasukkannya ke dalam sumur. Ada 4 orang yang ketika itu dibunuh orang-orang di Lubang Buaya. 4 orang itu ternyata adalah 3 jenderal dan 1 perwira pertama TNI AD yang mereka culik pada dini hari dari rumahnya masing-masing. 3 jenderal itu adalah Maijen S. Parman, Maijen Suprapto dan Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo. Sementara perwira pertama yang dibunuh di Lubang Buaya tak lain Letu Pierre Tendean. Ajudannya Jenderal Abdul Haris Nasution. Mayat mereka lalu dimasukkan ke dalam sumur, bersama 3 mayat 3 jenderal lainnya yang dibawa ke Lubang Buaya dalam keadaan sudah meninggal. 3 jenderal yang dibawa ke Lubang Buaya dalam keadaan meninggal itu adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono dan Brigjen DI Panjaitan. Tapi kegembiraan itu tak berumur panjang, karena setelah itu yang datang adalah malapetaka. Malapetaka itu datang dari markas Kostrad. Dari markas Kostrad, dikumandangkan oleh Maijen Soeharto,
Pangkostrat saat itu sebuah aksi penumpasan terhadap G30 SPKI. Mereka yang ada di Lubang Buaya makin panik. Setelah RRI dan kantor besar telekomunikasi dikuasai pasukan RPKAD yang mendukung langkah penumpasan yang dilancarkan Pangkostrat Maijen Soeharto. Kepanikan dan kebingungan kian terasa ketika pasukan RPKAD mulai masuk ke wilayah Halim untuk menguasai pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Seperti dicatat Victor M. Vick dalam bukunya, Kudeta tanggal 1 Oktober tahun 1965, sebuah studi tentang konspirasi, ketika masih terdengar bunyi tembakan di kawasan Halim. Saat pasukan RPKAD mulai merangsek masuk ke wilayah pangkalan udara itu, para pimpinan G30 SPKI dan para prajurit yang masih ada di Lubang Buaya dilanda kepanikan. Sementara itu, semua selagorde G30S telah berkumpul di Lubang Buaya. Di sana sini mulai terdengar tembakan dari RPKAD yang mulai mencari kontak tembakan, kata Brigjen Suparjo dalam catatannya yang dikutip Victor M. Vick dalam bukunya, Kudeta tanggal 1 Oktober tahun 1965, sebuah studi tentang konspirasi. Rapat darurat pun digelar dengan suasana tegang dan panik. Semua yang hadir di Lubang Buaya dilanda kebingungan. Kurang lebih 1.500 sukuan juga dilatih di Lubang Buaya melihat situasi yang gawat ini tidak ada pilihan lain bertempur mati-matian atau cepat menghilang. Menyelamatkan diri, tulis Suparjo dalam catatannya yang dikutip Victor M. Vick dalam bukunya. Tapi, tak ada keputusan yang diambil. Tidak ada keputusan apakah akan melakukan aksi balasan terhadap aksi yang dilakukan Pangkostrat Maijen Soeharto. Justru akhirnya yang diputuskan, masing-masing diminta untuk menyelamatkan diri masing-masing. Maka, setelah itu, semua yang hadir di Lubang Buaya, termasuk para prajurit yang awalnya senang akan naik pangkat 2 tingkat, kocar-kacir menyelamatkan diri. Mereka dengan kondisi panik dan kalut meninggalkan Lubang Buaya mencari tempat sembunyi. Kemudian rapat memutuskan memberhentikan pertempuran dan setiap kawan diperintahkan kembali ke tempat asal mereka masing-masing. Dalam keadaan yang serba terlambat ini, kemudian kami ambil inisiatif untuk menyelamatkan kawan pimpinan Syam dan masuk ke kota Jakarta, tulis Brigjen Suparjo dalam catatannya seperti dikutip Victor M. Vick. Malapetaka pun akhirnya datang, setelah mereka banyak yang tertangkap. Bukan kenaikan pangkat yang diterima, tapi vonis mati yang diterima. Seperti yang dialami para prajurit anggota Resimen Cakrabirawa yang terlibat langsung dalam aksi penculikan para jenderal. Mereka divonis mati, meregang nyawa di hadapan regu tembak. Pun, Letkol Untung Syamsuri komandan mereka yang menjanjikan kenaikan pangkat 2 tingkat, juga mati di hadapan regu tembak. Mereka mati dengan cap sebagai pengkhianat negara, sebagai pemberontak.